Reinhard Sinaga adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia lahir pada tahun 1983 dan berasal dari keluarga terpandang di Indonesia. Ayahnya adalah seorang pengusaha terkemuka yang bergerak dalam sejumlah bidang usaha. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, jurusan arsitektur di Universitas Indonesia di Depok pada 2006, Reinhard Sinaga akhirnya pindah ke Inggris pada 2007 untuk melanjutkan studinya. Di sana ia melanjutkan pendidikan jurusan tata kota dan sosiologi di Universitas Manchester. Ia lulus S2 di bidang tata kota pada tahun 2009, sedangkan di bidang sosiologi ia lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Sinaga melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar S3-nya di bidang doktoral jurusan geografi manusia di Universitas Leeds. Diketahui, Reinhard pindah ke Inggris pada 2007 saat berumur 24 tahun dan tinggal di Manchester selama 10 tahun. Berasal dari keluarga orang kaya, segala kebutuhan di Inggris, mulai dari biaya hidup, biaya kuliah, hingga apartemen, semua ditanggung oleh orang tuanya. Saat kuliah di Universitas Indonesia, Depok, salah satu teman kuliahnya menuturkan, Reinhard adalah sosok yang menyenangkan dan mampu menceriakan suasana di sela-sela tumpukan tugas. Reinhard juga seorang yang pintar dan enak diajak bekerja sama. Reinhard selalu berpenampilan rapi dan bersih. Dia juga orang yang suka bergaul dengan siapa saja dan tidak pernah memilih-milih teman. Namun selama 10 tahun tinggal di Manchester, sisi lain menyimpang yang ia pendam, akhirnya ia tunjukkan. Reinhard menjalani hidup secara terbuka sebagai pria gay di sana. Bahkan apartemen tempat dia tinggal tidak jauh dari perkampungan gay di Manchester. Dia dikenal memiliki banyak pacar pria oleh teman-temannya. Namun pada tanggal 2 Juni tahun 2017, Reinhard Sinaga harus berurusan dengan polisi karena melakukan serangan seksual terhadap seorang pria di apartemennya. Sebelum melakukan serangan itu, diyakini Reinhard telah memberikan obat bius kepada pria itu. Sebelum kejadian mereka hanya mengobrol biasa, namun pria itu tidak sadar jika Reinhard telah mencampurkan obat bius ke minuman yang mereka minum. Setelah pria itu pingsan, Reinhard pun melakukan aksinya terhadap pria yang berada dalam keadaan tidak sadar itu. Namun, korban yang merupakan seorang atlet itu tiba-tiba tersadar ketika Reinhard tengah melakukan hal yang tak senonoh itu. Dalam waktu bersamaan, Reinhard akhirnya dipukuli hingga babak belur. Korban lantas menelepon layanan polisi setempat dengan melaporkan bahwa Reinhard mencoba memperkosanya. Tak lama kemudian, petugas polisi datang. Namun di satu sisi, korban terlebih dahulu harus ditahan polisi karena dicurigai melakukan penganiayaan. Sedangkan Reinhard yang terluka akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ketika akan diborgol karena dugaan penganiayaan, korban lantas menyerahkan ponsel milik Reinhard yang sebelumnya berhasil dia ambil. Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi pun harus memeriksa keduanya. Namun, polisi agak kesulitan ketika hendak memeriksa ponsel milik Reinhard, dikarenakan dia terus memberi kode sandi yang salah. Karena mencurigakan, polisi tidak menyerah, hingga akhirnya Reinhard dipaksa untuk memberi kode sandi yang benar. Dan, ketika polisi berhasil mengakses ponsel Reinhard, dari sinilah semua kejahatan Reinhard terbongkar. Video demi video, akhirnya mereka temukan, semua video tersebut berisikan dokumentasi pria-pria muda yang menerima kekerasan seksual dan diperkosa oleh Reinhard Sinaga. Polisi akhirnya resmi menetapkan Reinhard sebagai tersangka dengan dakwaan melakukan pemerkosaan dan serangan seksual. Polisi juga terus mengembangkan kasus ini dengan menggeledah apartemen Reinhard karena curiga dengan temuan-temuan bukti video yang sebelumnya. Dari apartemen pria 38 tahun itu, polisi akhirnya mengamankan 2 buah telepon genggam, laptop, dan hard disk. Salah satu detektif mengatakan, dari data telepon genggam,
laptop, dan hard disk yang setara 3 terabyte data itu ditemukan 750 foto dan video, yang akhirnya menjadi bukti dokumentasi kejahatan mahasiswa asal Indonesia itu. Sungguh sangat mengerikan. Karena banyaknya korban dan bukti yang didapat, polisi pun menetapkan Reinhard Sinaga sebagai tersangka kasus berat. Polisi mengatakan, jika tak ada bukti rekaman video, kejahatan yang dilakukan Reinhard tidak akan pernah terungkap. Setelah menjalani 4 sidang mulai Mei tahun 2018 sampai Januari tahun 2020, Reinhard akhirnya dinyatakan bersalah dengan dakwaan 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, yang 70 diantaranya belum teridentifikasi, selama rentang waktu 2,5 tahun, dari tanggal 1 Januari tahun 2015 sampai tanggal 2 Juni tahun 2017. Dalam pemeriksaan sidang oleh jaksa penuntut, pada sidang Desember tahun 2019, Reinhard mengklaim bahwa semua tindakannya atas dasar suka sama suka. Ia juga mengklaim bahwa semua korban memberikan persetujuan atas tindakan yang ia lakukan. Ia mengatakan semua korban setuju untuk melakukan hubungan badan, dan mereka dalam keadaan berpura-pura tidur. Namun semua saksi korban yang dihadirkan berjumlah 40 orang, justru mengatakan yang sebaliknya. Hakim pun membacakan putusan bahwa pembelaan dari Reinhard sebagai alasan yang tidak masuk akal. Penuntut utama dalam perkara Reinhard juga menyebut bahwa pria itu sangat buas. Diketahui Reinhard memerkosa dan melakukan serangan seksual terhadap pria-pria dalam keadaan tidak sadar karena dibius. Menurutnya, dalam salah satu video, Reinhard merekam sebuah adegan di mana dirinya sedang memerkosa 2 pria sekaligus di apartemennya selama berjam-jam. Ia juga digambarkan seseorang jahat, licik, dan penuh perhitungan ketika melakukan aksinya. Jaksa penuntut menggambarkan Reinhard sebagai predator seksual yang tidak akan pernah aman untuk dibebaskan. Kepolisian juga meyakini bahwa korban mahasiswa dari Indonesia itu mencapai lebih dari 200 pria. Atas perbuatannya, pada Januari tahun 2020, pengadilan Manchester akhirnya menjatuhi vonis hukuman seumur hidup kepada Reinhard Sinaga atas tindak perkosaan terhadap 48 orang dengan 159 dakwaan serangan seksual. Bisa disimpulkan bahwa bukan hanya perempuan, pria juga bisa jadi korban pemerkosaan. Bahkan, tingkat pendidikan yang tinggi bukanlah sebuah patokan atas moralitas.